Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati wa abnai rahimani wa rahimakumullah. Nuwasil qira'ah kitab syarah salasatil usul alladhi allafahu al-imam al-faqih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita lanjutkan pembacaan kitab syarah salasatil usul. Qala al-muallifu Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa li jami'il muslimin al-mustami'in. Amin. Qala i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Kata muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan i'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib atas kita ta'allumu arba'i masaila, mempelajari 4 permasalahan. Al-ula, yang pertama adalah al-ilmu, yaitu mempelajari ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini kata beliau wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyhi, dan mengenal nabinya, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Taib, qala Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, i'lam, yang dimaksud dengan kata i'lam di sini, kata beliau, qala al-ilmu huwa, yang dimaksud dengan ilmu adalah idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ilmu itu adalah idraku syai', mengenal sesuatu, mengetahui sesuatu, ala ma huwa alaihi, sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan apa yang ada padanya. Idrakan jaziman. Idrakan dengan pengetahuan yang jaziman, yang kokoh, yang kuat. Ini baru namanya ilmu. Kalau seseorang mengenal sesuatu tapi pengetahuannya tidak kokoh, itu namanya bukan ilmu. Ya. Karena ada kemungkinan salah, ada kemungkinan keliru, ada kemungkinan keraguan-raguan. Oleh karenanya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan selanjutnya, wa maratibul idraki sittun, dan maratibul idrak, tingkatan pengetahuan seseorang itu ada 6. Sittun, pengetahuan seseorang itu ada 6. Al-ula, yang pertama, al-ilmu. Pengetahuan seseorang, tingkatan yang pertama adalah tingkatan ilmu. Apa itu? Sama seperti yang tadi. Wa huwa idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Tingkatan ilmu adalah tingkatan di mana seseorang itu idraku syai', mengetahui sesuatu, ala ma huwa alaihi, sesuai dengan kenyataannya. Ya, tidak ada kedustaan, tidak ditambah, tidak dikurangi, dan sebagainya. Idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang jaziman, yang kokoh. Asalnya, tingkatan yang kedua adalah al-jahlul basir.
al-jahlul basitu, kebodohan yang standar. Ya, kebodohan, ketidaktahuan yang standar. Wa huwa adamul idraki bil kulliyah. Yang dimaksud dengan kejahilan atau ketidaktahuan yang standar atau sederhana, yaitu adamul idrak, seseorang tidak memiliki pengetahuan bil kulliyah, secara total. Ketika seseorang tidak mengetahui secara total, itu namanya jahlul basit. Jahlun basit. Kebodohan yang standar, umum. Ya, baik. Asalisah yang ketiga, al-jahlul murakkabu. Kejahilan atau kebodohan yang bertingkat, berlapis. Ya, murakkab ini bertingkat atau berlapis. Wa huwa idraku syai'i, yaitu mengetahui sesuatu ala wajhin. Mengetahui sesuatu ala wajhin, dalam satu bentuk saja. Dia mengetahui sesuatu tapi pada satu bentuk. Yukhalifu ma huwa alaih. Bentuknya apa? Bentuk yang menyelisihi dari kenyataannya. Ya. Jadi ketika seseorang mengetahui sesuatu tapi menyelisihi kenyataan, itu namanya al-jahlul murakkab. Ya. Kebodohan yang berlapis. Kenapa berlapis? Karena dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Mafhum ya? Paham? Baik. Jadi dia mengetahui sesuatu tetapi ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih. Dalam bentuk yang menyelisih kenyataan. Ya. Imma dusta. Jadinya kan begitu. Ada kalanya bentuknya karena kedustaan. Wa imma muta'alim, sok tahu. Wa imma, adapun ada kalanya alasan yang lain. Ya. Begitu. Seseorang sehingga menjadi masuk ke dalam tingkatan yang ketiga ini, yaitu apa? Tingkatan jahlul murakkab, al-jahlul murakkab, kebodohan yang berlapis. Baik. Qala ar-rabi'ah, kemudian yang keempat, al-wahmu, waham. Bahasa kitanya keliru. Apa itu waham? Wa huwa idraku syai'i. Waham itu adalah tingkatan di mana seseorang itu idraku syai', mengetahui sesuatu ma'ahtimali diddirajihin, dengan bersamaan dengan adanya ihtimal, dengan bersamaan adanya kemungkinan diddirajih. Pengetahuannya itu diddirajih, berlawanan, bertentangan dengan pendapat yang kuat, dengan berlawanan dengan pengetahuan yang kuat. Begitu. Jadi seseorang mengetahui sesuatu, tetapi ada kemungkinan berlawanan dengan pengetahuan orang lain yang lebih kuat. Begitu. Sehingga menjadi apa? Keliru. Ya, paham? Waham ini apa? Keliru jadinya. Baik. Al-khamisah, yang kelima. Asyakku. Keraguan. Tingkatan keraguan ini apa? Wahwa idraku syai'i ma'ahtimalin musawin. Keraguan itu adalah idraku syai', mengetahui sesuatu ma'ahtimalin musawin, bersamaan dengan adanya kemungkinan yang sama. Kemungkinan yang sama antara dia bertentangan dengan yang rajih maupun dia bertentangan dengan yang marjuh. Begitu ya. Jadi ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Itu namanya apa? Syak, ragu. Mahum? Asadisah yang yang keenam, al-dhannu, prasangka, perkiraan, prediksi, ya. Wa huwa idraku syai'i ma'ahtimali diddi marjuhin. Yang dinamakan dengan dhan, prasangka, perkiraan, adalah idraku syai'
mengetahui sesuatu ma'ahtimal, bersamaan dengan adanya kemungkinan diddi marjuh, bertentangan dengan pendapat yang lemah. Berarti apa? Lebih dominan benarnya. Ya, itu namanya dhon. Lebih dominan, lebih kuat benarnya. Ini. Qala wal ilmu yanqasimu ila qismain. Nah, kemudian ilmu itu sendiri terbagi menjadi dua, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Daruriyun wa nadhariyun. Ilmu itu terbagi menjadi dua, ada yang bersifat ilmu daruri, ilmu yang bersifat darurat, dan ilmu yang bersifat nadhari, teoritis. Jadi ilmu yang bersifat praktis dan ilmu yang bersifat teoritis. Ya, ilmu itu terbagi menjadi dua, yang praktis dengan yang teoritis. Qala fadaruri, maka yang praktis itu adalah ma yakunu idrakul ma'lum fihi daruriyan. Ilmu yang bersifat praktis itu adalah ilmu yang berupa idrakul ma'lum, mengetahui suatu pengetahuan fihi daruriyan, yang di dalamnya mengandung praktik. Ya, mengandung praktik. Bihaitsu yuttarru ilaihi min ghairi nadharin wala istidlalin. Di mana dia akan mendapatkan pengetahuan itu tanpa harus melihat, tanpa harus meneliti, tanpa harus istidlal, mencari dalilnya. Begitu ya. Jadi tanpa dia meneliti, tanpa dia mencari dalilnya, itu dia sudah dapatkan ilmu tersebut, pengetahuan tersebut. Maka ini dinamakan ilmu secara apa? Praktis. Praktek ya. Dia mendapatkan pengetahuan dari jalan praktek langsung. Begitu ya. Pengalamannya langsung. Seperti apa? Qala kal ilmi bi anna nara haratun. Masalah. Contohnya kata Syekh, seperti pengetahuan bahwa api itu panas. Ya. Jadi untuk mengetahui api itu panas, tidak perlu meneliti. Ya. Dan tidak perlu juga mencari dalilnya. Tidak perlu. Kenapa? Karena dipraktekkan sudah terasa. Kita mendekat kepada api sudah terasa panas. Ya. Begitu. Mahfum? Nah, ini namanya apa? Ilmu yang bersifat doruri, praktik. Ya. Praktis. Baik. Qala wan nadhari, sedangkan ilmu yang bersifat nadhari, teoritis, ya, berdasarkan teori, adalah apa? Ma yahtaju ila nadharin wastidlalin, yaitu ilmu yang membutuhkan kepada penelitian dan istidlal, pengambilan dalil, ya, pencarian dalil. Contohnya seperti apa? Kal ilmi biwujubin niyati fil wudu. Seperti ilmu pengetahuan kita tentang wajibnya niat di dalam wudu. Ya, mahfum ya? Barakallahu fikum. Maka di sini apa? Ketika kita mengatakan wajib niat dalam wudu, maka apa? Butuh penelitian. Butuh pencarian dalil. Kita harus mencari dalilnya. Apa yang menyebabkan niat itu wajib dalam wudu? Begitu ya. Karena ini bukan ilmu praktek ya. Begitu. Tetapi ilmu apa? Ilmu nadhari. Ilmu teoritis. Nah, sehingga ketika Syekh mengatakan i'lam, ketahuilah, artinya kita diperintahkan untuk mengilmuinya. Ya. Ilmu yang mana yang harus kita memiliki? Ilmu yang ada pada tingkatan yang pertama tadi, ya. Yaitu apa? Idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ya. Mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya, dengan pengetahuan yang kokoh. Mahfum? Baik. Kemudian kalimat rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala,
Rahimakallah mananya adalah afadha 'alaika min rahmatihi. Kalimat rahimakallah ini maknanya adalah afadha 'alaika, semoga Allah melimpahkan kepadamu min rahmatihi, dari rahmatnya. Ya, mahum. Allati tahsulu biha 'ala matlubika. Kenapa kita harus mendoakan? Kita mendoakan murid kita, ya, kita mendoakan masyayikh kita, kita mendoakan kedua orang tua kita dengan rahimah, ya, begitu ya. Misalkan kita punya saudara meninggal, rahimahullah, ya, begitu. Atau kita memiliki saudara yang kita ingin saudara itu mendapatkan kebaikan, kita ucapkan rahimakallah, ya, demikian. Atau ketika kita memberikan nasihat, kita juga mengatakan rahimakumullah. Baik. Kenapa? Tahsulu biha ala matlubik. Ya. Karena dengan itu kamu akan mendapatkan apa yang kamu cari. Ya. Apa yang menjadi matlubmu, cita-citamu, harapanmu. Ya. Wa tanju min mahdzurika, dan kamu akan selamat dari hal-hal yang tidak kamu sukai. Ya. Min mahdzurika, dari hal-hal yang kamu waspadai. Fal makna, sehingga makna dari rahimakallah artinya apa? Ghafarallahu laka ma madha min dunubika wa waffaqaka wa asamaka fima yastaqbilu minha. Ya, begitu. Ini maknanya, ya. Sehingga makna dari doa Syekh kepada kita para pembaca, kita para pelajar di sini, rahimakallah, maknanya apa? Ghafarallahu laka, semoga Allah mengampunimu ma madha min dunubika, mengampuni apa yang telah lewat dari dosa-dosamu. Wa waffaqaka, dan semoga Allah memberikan taufik kepadamu, memberikan hidayah kepadamu. Wa asamaka, dan melindungimu fima yastaqbilu, di masa mendatang. Minha, dari dosa-dosa tersebut. Baik. Kapan doa ini bermakna demikian? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, hada idza ufridatir rahmah. Ini jika disendirikan lafaz rahmahnya. Ya, ini sendirian rahimakallah, begitu ya. Tapi kalau misalkan digandengkan dengan rahimakallah wa ghafaralak, misalkan digandengkan dengan maghfirah, maka apa maknanya? Qala amma idza kurinat bil maghfirah. Ya. Atau boleh juga kita baca idza afradta rahmata, ya. Jika kamu menyendirikan doa rahmah. Amma idza qaranta bil maghfirah, adapun jika kamu menggandengkannya dengan maghfirah, fal maghfiratu lima madha minad dunub. Maka doa kita ketika mengucapkan rahimakallah wa ghafara laka, ya, maka maghfirahnya itu, ghafara lakanya itu apa? Maghfirah lima madha minad dunub, yaitu permohonan ampunan terhadap apa-apa yang telah lalu dari dosa-dosa, warahma wa taufiq lil khairi was salamah minad dunubi fil mustaqbal. Adapun rahmahnya, yaitu rahimakallahnya, berarti mananya apa? Kita meminta rahmah wa taufiq, ya, kita meminta rahmat Allah, kasih sayang Allah, wa taufiq, dan meminta taufiknya, hidayahnya, lil khairi, untuk kebaikan, wassalamati, dan keselamatan, minad dunubi fil mustaqbal, dari dosa-dosa di masa mendatang. Mafhum? Ya. Demikian. Barakallahu fikum. Jadi kalau misalkan kita mendoakan orang rahimakallah, itu artinya apa? Kita memohon kepada Allah rahmat kepada Allah dan agar selamat dari dosa-dosa. Ya. Agar dipenuhi apa yang diharapkan dan selamat dari hal-hal yang tidak dia sukai. Baik. Demikian. Sehingga ini bermakna apa?
Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosamu dan memberikan taufik serta menjagamu di masa mendatang. Ini kalau disendirikan. Tapi kalau digandengkan dengan maghfirah, maka maknanya seperti tadi. Ya. Qala rahimahullah ta'ala. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala selanjutnya, wa sani'ul muallifi rahimahullahu ta'ala, dan sani' tindakan perbuatan yang dilakukan oleh muallif, oleh penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yadullu ala inayatihi. Tindakannya ini menunjukkan atas inayatihi, perhatian beliau. Ya. Wa syafaqatihi, menunjukkan akan kelembutan hati beliau. Bil mukhatab, bil mukhatabi. Kelembutan beliau, perhatiannya beliau terhadap lawan bicaranya. Nah, wa qasdil khairi lahu, dan ini juga menunjukkan atas qasdil khair. Perbuatan muallif di sini menunjukkan ada maksud baik yang dimiliki oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Karena beliau mendoakan murid-muridnya, mendoakan orang yang membaca kitabnya ini dengan doa yang baik, yang bagus. Baik. Demikian. Sehingga beliau katakan, annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib atas kita ta'allumu arba'i masaila. Wajib bagi kita untuk mempelajari 4 permasalahan. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadhil masailu allati dzakaraha al-muallif rahimahullah taala tashmulud dina kullahu. Permasalahan-permasalahan ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala di dalam kitabnya ini, tashmulud dina kullahu, mencakup agama semuanya, mencakup agama seluruhnya. Fahiya jadiratun bil inayati li'idhami naf'iha. Maka permasalahan-permasalahan yang akan disebutkan oleh Syekhul Islam ini jadirah bil inayah, sangat-sangat pantas untuk mendapatkan perhatian dari kita. Kenapa? Li'idhami naf'iha, karena betapa besarnya, begitu besarnya kemanfaatannya. Paham ya? Jadi 4 permasalahan ini yang akan disebutkan oleh Syekh ini adalah permasalahan yang sangat besar manfaatnya. Ya, sangat besar. Sehingga butuh perhatian dari kita dengan sebenar-benarnya. Mahfum? Ya. Baik. Nah, ilahuna sampai sini dulu. Naktafi bihadal qadar. Aqulu qawli hadha astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhunubi wal khataya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.